Anggraini dari D4 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan NIM P272260241114. Nah, saya akan memberikan video edukasi penyuluhan untuk pencegahan nyeri punggung bawah pada mahasiswa untuk memenuhi tugas promosi kesehatan fisioterapi yang diampu oleh Bapak Zuhri. Nah, untuk fisioterapi sendiri adalah fisioterapi ini merupakan suatu pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh sepanjang daur hidup kehidupan. Lalu, ruang lingkup fisioterapi ini meliputi promotif, yaitu meningkatkan derajat kesehatan, lalu preventif, mencegah cedera atau penyakit, kuratif, membantu proses pengobatan, dan rehabilitatif, memulihkan fungsi tubuh. Nah, tujuan video penyuluhan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa mengenai resiko low back pain, serta agar mahasiswa ini lebih aktif dan lebih ergonomis. Fisioterapi berperan dalam edukator, motivator, fasilitator, dan konsultan dalam upaya promotif dan preventif agar mahasiswa terhindar dari nyeri punggung bawah. Peran fisioterapi dalam promotif dan preventif. Sasaran layanannya. Apa itu low back pain? Low back pain atau nyeri punggung bawah adalah rasa nyeri, pegal, atau tidak nyaman pada area punggung bagian bawah yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kenapa mahasiswa rentan terkena LBP? Lalu harus bagaimana? 1. Perbaiki postur dengan duduk tegak, punggung ada sandaran, bahu rileks, tidak membungkuk, dan kaki. Itu salah ya. Duduk yang baik seperti ini. Pastikan punggungnya ada sandaran. Lalu bahu rileks, tidak boleh membungkuk. Lalu kaki menapak. Rutin gerak, jalan cepat, naik turun tangga, bersepeda, dan senam ringan. 3. Stretching. 1. Bungkuk pelan untuk regangkan punggung. 2. Tarik lutut ke dada saat berbaring. 3. Side bending ke kanan dan kiri. 4. Plank. Deteksi dini low back pain apa aja sih? Nah, kalau kamu mengalami tanda-tanda seperti ini, bisa jadi itu adalah tanda-tanda awal nyeri punggung bawah. Apa aja ya? 1. Rasa pegal atau nyeri pada punggung bawah setelah duduk lama. 2. Kekakuan pada punggung, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk lama. Lalu, 3. Ada nyeri saat membungkuk atau berdiri lama. 4. Kelelahan pada otot punggung setelah aktivitas ringan. 5. Gerakan punggung terasa terbatas atau tidak nyaman. Upaya promosi. A. Edukasi ergonomi dan postur tubuh. 1. Duduk tegak dengan punggung tersandar. 2. Bahu rileks dan tidak membungkuk. 3. Kaki menapak lantai. 4. Gunakan meja dan kursi yang sesuai. 5. Hindari duduk lebih dari 60 menit tanpa istirahat. B. Aktivitas fisik rutin. 1. Jalan cepat. 2. Bersepeda. 3. Senam ringan. 4. Naik turun tangga. C. Stretching. Contohnya 1. Stretching punggung bawah. 2. Peregangan hamstring. 3. Knee to chest stretch. 4. Side bending ringan. D. Latihan penguatan otot inti. Contoh latihannya 1. Plank. 2. Bridge. 3. Bird dog. 4. Sit up ringan. Ini dilakukan 2-3 kali seminggu rutin ya. E. Pola hidup sehat. 1. Menjaga berat badan ideal. 2. Istirahat cukup 7-8 jam. 3. Konsumsi gizi seimbang. 4. Kecukupi kebutuhan air minum. Lalu dalam mencegah penyakit low back pain dalam fisioterapi ini dapat dilakukan dengan 3 pencegahan, yaitu ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer dilakukan sebelum terjadi nyeri. 1. Edukasi postur yang benar. 2. Tidak duduk lebih dari 2 jam. 3. Aktivitas fisik rutin. 4. Peregangan sebelum dan sesudah aktivitas. Lalu pencegahan sekunder
Dilakukan saat muncul gejala awal seperti pegal atau nyeri ringan dengan cara 1. Tidak memaksakan aktivitas, 2. Stretching punggung dan hamstring, 3. Latihan penguatan otot inti, 4. Kompres hangat, 5. Konsultasi ke fisioterapis jika nyeri berlanjut. Pencegahan tersier dilakukan pada mahasiswa dengan low back pain berulang atau kronis. Dilakukan dengan cara 1. Program terapi terstruktur, 2. Latihan stabilisasi tulang belakang, 3. Edukasi pencegahan kekambuhan, 4. Program latihan mandiri di rumah. Mahasiswa fisioterapi, kita memiliki peran penting dalam melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat, termasuk kepada teman sebaya. Low back pain dapat dicegah dengan menjaga postur, rutin bergerak, dan melakukan latihan sederhana secara konsisten. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.